Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasiha. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Bangau 5, yang saya hormati, yang saya muliakan para bapak, orang tua kami, guru kami, jamaah sekalian yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak terhingga apapun itu bentuknya. Tentunya tugas kita sebagai seorang hamba bukanlah capek-capek ngitung nikmat Allah, ya. Karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita berupaya menghitung berapa sudah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, la tuhsuha, tidak ada di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perkara tugas menghitung satu-satu. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana dengan anugerah nikmat yang Allah terus curahkan kepada kita itu, kita mampu menjadi hambanya yang bersyukur. Kita mampu menjadi hambanya yang selalu mengucapkan terima kasih. Karena orang-orang yang mampu mengucapkan syukur dan terima kasih sajalah, itulah bukti orang-orang itu termasuk orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada Allah, Pak, kita mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia saja luar biasa senangnya. Nih, kita disuguhin minuman, dianterin minuman sama yang nganterin, kita ucapin terima kasih walaupun dia capek, nggak capek, Pak. Sudah ya? Jadi berapa banyak kita yang ucapin terima kasih setiap makanan minuman disuguhkan kepada orang yang ngirim, kepada orang yang nganterin, luar biasa senangnya itu, Pak, yang ngangkat minuman. Apalagi perkara syukur kita itu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya asbabnya syukur kita kepada Allah ada satu ayat, wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayatnya sudah hafal semua.
Perkara orang yang pandai mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang bakal ditambah nikmatnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengingkari, gak pernah bersyukur, gak pernah mengucapkan terima kasihnya kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya nanti ada tiba saatnya, di saat orang itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kenapa? Allah sudah kasih nikmatnya yang begitu banyak, tetapi yang dikasih gak pernah bersyukur. Itu Allah yang begitu banyak nikmat yang sudah dianugerahkan, tetapi masih banyak di antara manusia yang tidak pernah mau mensyukuri nikmat itu. Siapa? Salah satunya orang yang enggan dan tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu orang-orang yang ngasih kita kadang-kadang, ngangkatin minuman, ngangkatin makanan. Kalau kita nggak ngucapin terima kasih kepada dia, Pak, kita minta nambah, males dia nganter lagi. Coba, ya. Tapi kalau sudah nganterin makanan minuman kepada kita, manis kita ucapannya kepada dia, ucapin terima kasihnya begitu enaknya didengar oleh dia, Pak, habis minuman kita minta lagi dianterin lagi. Itu baru manusia, ya, dianterin berkat, ya, belum acara sudah sampai. Ya betul ya, luar biasa rezeki pengajian itu kan gitu ya. Dianterin makanan, belum ngaji sudah nyampe bungkusannya. Bapak-bapak ngucapin terima kasih sama dia, ucapan terima kasihnya yang enak, Pak. Ada lebih dianterin lagi tuh, Pak. Dengan catatan ada lebihnya, Pak. Ya, ada jatah nggak saya ini, Pak? Itu baru perkara syukur nikmat, Pak. Ya, perkara syukur nikmat. Orang saja bisa menilai, melihat orang yang membalasnya ketahuan, Pak. Siapa saja mereka yang berterima kasih, pandai mengucapkan rasa syukurnya terhadap sesama, pandai mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap sesama makhluknya, makhluk juga akan memberikan sesuatu yang lebih nantinya. Senang. Apalagi Allah. Di saat kita diberikan nikmat yang tidak terhingga, yang tiada taranya, yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, di saat itu ada manusia, ada makhluknya, ada hambanya yang selalu mengucapkan syukurnya dengan realisasi ibadahnya kepada Allah. Betapa bahagianya Allah kepada kita. Makanya wajar tuh ayat mengatakan, yang pandai berterima kasih, yang pandai bersyukur, Allah tambahin terus nikmatnya. Tapi mereka yang lalai, mereka yang gak mau berterima kasih kepada Allah, ditanggalin terus Allahnya, gak pernah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerangnya dimampetin. Ya. Tidak itu saja, kata Allah, inna azabi lasyadid, ditunggu ada azab yang Allah bakal kasih kepada mereka, orang yang nggak tahu rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu ayat Al-Quran itu, Pak, ya, Bapak saudara sering baca ayat itu, bahkan sering mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, kata Allah. Dan sungguh Allah, nih Allah sampaikan ayatnya, akhrajakum, telah mengeluarkan kamu semua, min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, kita lahirkan oleh ibu kita. La ta'lamuna syai'a, kita terlahir sama, kita dikeluarkan sama. Apa samanya? La ta'lamuna syai'a, kita nggak pernah mengetahui apapun. Kita nggak tahu, kita nggak bawa apa-apa, kita nggak pakai apa-apa.
sama. Bayi lahir bersih, telanjang, gak ada yang dibawa. Jangan mentang-mentang orang tuanya dagang emas banyak, ketika lahir anaknya keluar pakai kalung, enggak. Ya, semua sama. Nah ini makanya sering dikutip, semua bayi sama. Kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, diberikan keindahan kita oleh Allah. Diberikan sesuatu yang membuat kita nyaman dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Sam'a, pendengaran, telinga. Wal absar, mata untuk melihat. Wal afidah, hati. Ya. Allah kasih itu semua kepada kita. Allah indahkan diri kita dengan memberikan apa yang disampaikan tadi, indra, untuk melengkapi keindahan badan kita. La'allakum tashkurun, agar semua kita ini menjadi sosok makhluk Allah yang tashkurun, mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang tinggal kita ini Bapak dan saudara sekalian, bagaimana bisa memanfaatkan potensi yang sudah Allah kasih kepada kita, agar kita ini mampu menjadi hambanya yang bersyukur, bukan hamba yang ingkar. Jawabannya seperti apa? Allah kasih itu semua buat kita, pasti ada fungsinya. Dan orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang lain, mereka yang tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memfungsikan apa yang sudah Allah kasih kepada mereka. Ayat Allah menjawab, tadi ayat sudah saya bacakan di awal pertama muqaddimah, walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sungguh nanti nampak, terlihat, ya, li jahannam katsiran minal jins, penghuni neraka jahanam Allah itu dari golongan bangsa jin dan manusia itu siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, bagi mereka yang sudah Allah kasih qulubun. Apa qulubun? Itu qalbun, hati, ya, hati, Pak, dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yafqahuna biha, tetapi punya hati enggak pernah mau memahami kehidupan ini secara sungguh-sungguh. Fungsi hati dalam hidup untuk apa? Agar kita manusia ini bisa memahami tentang penciptaan kita ini sebagai apa, untuk apa. Makanya dimensi hati itu kan luar biasa. Hati harus dijaga secara hati-hati. Orang kalau tidak bisa menjaga fungsi hati, kena penyakit hati. Hati yang tidak bisa dijaga, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diimbangi oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muncul adalah hati yang terlalu banyak memunculkan penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Banyak, ya. Al-Baqarah menjelaskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kalau orang dengan hatinya tidak bisa memanfaatkannya untuk selalu dekat kepada Allah, maka hati mereka akan muncul dan timbul penyakit-penyakit yang kronis. Fazadahumullahu maradha, bukannya berkurang penyakit mereka, Pak, kalau tidak cepat-cepat diobati dengan syariat Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Kalau tidak cepat diobati penyakit itu, fazadahumullahu
marodo, justru hatinya akan timbul lebih banyak penyakitnya. Makanya Pak, hati-hati dengan hati. Penyakit hati terlalu banyak Pak. Penyakit hati terlalu banyak. Orang punya penyakit ujub, orang punya penyakit dengki, orang punya penyakit iri, orang punya penyakit ria, orang selalu berghibah. Itu muncul karena adanya penyakit dalam hati. Ya kita ini nggak bisa terbaca Pak, siapa yang punya penyakit hati? Ya, tahu-tahu orang senang kita yang susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, orang yang naik jabatannya kita yang sakit. Orang yang beli sesuatu kita yang demam. Padahal nggak ada urusan sama kita. Ya. Tapi kenapa itu muncul Pak? Ya, sehingga bisa membuat kacau kehidupan orang itu rata-rata karena batinnya sakit. Ya kalau orang nggak punya penyakit batin, nggak dengki, nggak ujub, nggak iri, nggak apa itu ya, orangnya biasa-biasa aja lah. Kalau dalam hati santai-santai aja ya sudah, memang apa jatah kita begini ya mau ngapain lagi. Yang penting nyaman ibadah, nyaman ke masjid, hari-hari yang bisa kita makan alhamdulillah, cukup badan kita sehat, nggak banyak problem di kepala kita. Tapi yang bisa menjadikan problem di kepala kita itu pada akhirnya adalah ketika manusia itu memiliki banyak penyakit dalam hatinya setiap saat. Makanya bicara tentang hati tadi harus selalu hati-hati. Diajarkan kita doa-doa yang sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Ternyata hati kita ini berputar. Kalau ada muqallib itu berarti mutar. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati kami, sabbit qalbi, tetapkan hati kami ini selalu agar condong ala dinika wa ala ta'atik, condongnya kepada apa? Kepada agama dan syariatmu, dan agar hati kami ini selalu condong untuk taat kepada ajaranmu. Doa kita kepada Allah Pak tentang hati kita dibaca terus. Baca sama-sama yuk Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pendek kan Pak? Ulangi Pak. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya. Hati Pak. Makanya kata Allah yang pertama disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha, akan ada nantinya masanya ketika ada orang sudah diponis, ponisnya masuk ke dalam neraka jahanam itu Pak, dari golongan bangsa jin dan manusia dalam ayat itu. Satu, mereka yang ketika sudah Allah anugerahkan hati dalam hidupnya, tetapi hatinya tidak pernah mau memahami tentang apa? Tentang kekuasaan, kebesaran, penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya banyak sakit dalam hidupnya. Jadi menjalani hidupnya itu selalu dalam rongrongan hati yang selalu sakit Pak.
nggak pernah mantap itu kehidupannya, nggak pernah merasa lapang hidupnya, selalu gelisah terus. Kenapa orang selalu gelisah? Ada penyakit dalam hatinya, batinnya selalu merasakan tidak tenang, ya, tidak pernah merasakan yang namanya qalbun salim, hati yang bahagia, hati yang selamat, hati yang tentram. Padahal dalam satu ayat dijelaskan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Satu-satunya zat yang bisa memberikan ketenangan batin kita sebagai manusia, tidak lain zat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya perkara batin ini jangan pernah jauh dari Allah. Kita bisa menemukan ketenangan batin tatkala kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita bisa mendapatkan ketenangan batin, batinnya adem, badan kita adem, pokoknya enak tatkala kita sudah banyak mengambil air wudhu, Pak. Tuh kan kita rasakan, orang habis ngambil air wudhu itu enak, adem, Pak. Bahkan bisa sampai ngantuk kita, Pak. Habis wudhu duduk nyender, azan masih lama, apa Pak kan? Tuh, iya, zikir sambil ngantuk. Bapak pegang tasbih habis wudhu, adem Pak. Lupa berapa kali zikir itu kita baca, karena kita dan ngantuk itu Pak ciri orang tenang. Ya, jangan main-main Pak. Orang enak tidur, orang ngantuk tuh ciri tenang, Mbak. Yang nggak tenang tuh nggak bisa tidur. Mau tidur gelisah, bangun lagi, takut ada yang datang. Tapi kalau bapak-bapak ini kan enak ngelihatnya, tidurnya enak, kayaknya mantep gitu ya. Jadi waktu pengajian segar, ciri orang tenang. Tenang itu tanda takwa. Takwa itu apa Pak? Takwa itu bahagia. Mudah kan? Mencirikan orang takwa itu bahagia. Ciri orang bahagia, enak tidur. Setuju nggak Pak? Iya kan? Enak tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Saking bahagia. Saking tenangnya Pak, nggak ada gejolak, akhirnya tidur terus. Jadi Bapak Allah sampaikan. Jadi ada konsekuensi setiap Allah memberikan sesuatu kepada kita manusia, itu ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Sama hati ini dikasih Allah untuk memahami. Jangan sampai hati ini keras, jangan sampai hati ini nggak peduli sama orang, jangan sampai hati ini nggak peka sama kebutuhan orang, Pak. Kalau dalam hadis itu dijelaskan qaswah, ya, qaswatul qalbi, hati yang keras itu jadi penyakit dalam hidup, Pak. Keras hati. Kenapa orang punya penyakit keras hati? Ya salah satunya adalah diajarkan orang itu sulit untuk berzikir kepada Allah. Kalau hati nggak pernah dibawa zikir, Pak, lama-lama keras. Nggak pernah baca hasbunallah, nggak pernah baca istighfar, nggak pernah baca subhanallah, nggak pernah baca alhamdulillah, nggak pernah baca Allahu Akbar. Mulutnya kayaknya susah betul untuk zikir kepada Allah. Larinya ke hati nanti ya. Alhamdulillah kalau kita ini kan sudah latah dikit-dikit zikir. Marah-marah dikit tapi sambil zikir. Sambil marah sambil zikir. Karena sudah terbiasa zikir, makanya marahnya di mulut aja, kadang hatinya nggak ikut marah. Ya. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang-orang yang senantiasa diberikan hati oleh Allah tetapi nggak pernah mau memahami tentang kehidupan, itulah nanti orang yang termasuk dapat jatah di jahanam, neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Allah sebutkan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya. Ayat ini keras bagi kita. Di jahannam diberikan oleh Allah kepada siapa? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita nih manusia yang dikasih a'yun, mata oleh Allah.
La yubasiruna biha, tetapi matanya tidak pernah mau dimanfaatkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mata kan turun ke ucapan lisan kita, dari lisan turun ke hati kita, baca tanda-tanda kebesaran Allah. Karena setiap yang terjadi di hadapan kita, di samping kita, bahkan di belakang kita bisa kita lihat, bagi kita orang beriman itu semua bisa dijadikan ibrah, pembelajaran bagi kita. Kita melihat ada orang mungkin di hadapan kita, keluarga kita, tetangga kita, sudah Allah panggil lebih dahulu. Ada pengumuman di masjid, inna lillahi, berarti itu pengumuman orang pulang. Nih, kalimat tarjih itu kalimat yang paling ditakuti ya Pak ya. Ya. Sesungguhnya kita milik Allah dan pulang nanti kepada Allah. Padahal tidak cuman itu saja Pak, kalimat itu diucapkan loh Pak. Ya. Ngejenguk orang sakit ngucapin itu bagus Pak. Tapi berani enggak? Yang dipakai mana? Iya, datangnya sakit, pulangnya sakit dari Allah, dan nanti sembuhnya juga dari Allah. Bapak jenguk keluarga, kawan, rame-rame dari Jamaah Muhajir ini, kata Bapak itu katanya nggak apa-apa ngejenguk orang sakit, ucapin innalillahi, diusir kayak Bapak dari rumah sakit. Apa maksudnya gitu ya? Innalillahi, dompet kita hilang isinya innalillahi, padahal dipakai isinya, tapi kita ucapin innalillahi. Nah, kenapa orang-orang yang dikasih mata penglihatan tetapi tidak pernah mau melihat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah dalam hidupnya? Melihat kita ada tetangga kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sepanjang penglihatan kita nggak pernah sampai ke hati kita, oh hari ini dia, besok-besok entah siapa. Ya. Tapi kalau orang yang memahami tentang itu semua, mata itu bisa menjadi wasilah bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran yang begitu tegasnya ini menyampaikan kepada kita, manusia kalau dikasih mata, mbok yang lihat, manfaatkan mata kita itu dengan hal-hal yang begitu baik. Jangan cuma yang dilihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau adu domba, hal-hal yang bisa menyebabkan pemusuhan seseorang kepada orang lain. Mata dilihat untuk melihat bacaan Quran, tulisan Quran, ayat-ayat Quran, dilihat langit di atas sana begitu indahnya, kita bisa manfaatkan mata kita. Ya, semua bisa kita pandang, semua bisa kita lihat, semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan mata kita dalam hidup kita ini untuk sesuatu yang bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Allah, lahum azanun la yasma'una biha. Orang-orang yang nantinya akan diberikan tempat yang paling pedih nantinya, siapa mereka? Lahum azanun la yasma'una biha. Nih, mereka yang sudah dikasih telinga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasma'una biha, tetapi telinganya nggak pernah mau diperdengarkan, mendengarkan. Apa yang mendengarkan itu? Dia males, nggak mau ngedengerin ayat-ayat Allah. Kupingnya terbuka tetapi tertutup. Sudah jelas ada kumandang azan contohnya, sudah jadi waktu di saat kita memang waktunya untuk memulai ibadah kita kepada Allah.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat kita itu sudah ada ketentuan waktunya. Mudah kalau kita nyirenin, Pak. Nyireninnya gimana? Tunggu aja azan. Nggak sulit. Kalau sudah waktunya azan nyampe, berarti waktu sholat kita sudah nyampe. Orang bisa belajar disiplin dari sholat, Pak. Belajar disiplin hidup salah satunya yang paten itu di saat kita belajar dari waktu sholat. Nggak boleh orang sholat dohor ketika belum masuk waktu dohor. Kerajinannya salah. Sudah ada ketentuannya sholat subuh 2 rakaat, karena dia merasa kurang akhirnya ditambah sendiri. Jadi 4, jadi 5. Kenapa? Ngerasa kurang. Ngerasa kurangnya mungkin bagus, tapi tidak sesuai aturan, tetap tidak benar. Nah, disebutkan Allah tuh, la yasma'una biha, orang yang dikasih telinga, orang yang dikasih pendengaran, tetapi mereka nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Males kalau mendengar orang baca Quran, males kalau mendengar orang azan, males mendengar kalau orang ceramah, tausiah. Tuh kebiasaan banyak orang kita nih, Pak, nggak di sini. Kadang kalau lagi ada acara hajatan, pestaan, kalau ada orang baca Quran, ngerasa nggak mau dengar kita nih. Ngobrol lagi. Apalagi kalau ada tausiah dulu ya. Ya Allah. Tausiah agama yang isinya syariat-syariat agama Allah, kadang kita acuhkan. Yang lucunya lagi, Pak, kalau buat kami diundang ceramah, baru nyampe dibisikin sama tuan rumahnya, Ustadz ceramahnya jangan lama-lama. Ya ngapain ngundang, Pak? Belum nyampe, Pak. Pernah ya? Ustaz Iqman pernah gitu-gitu juga kali ya? Belum nyampe lokasi, ngundangnya sebulan yang lalu, sampai lokasi belum nyampe tempat duduk, dibisikin sama tuan rumah, Ustadz ceramahnya jangan lama-lama, katanya. Ya Allah, ya ngapain ngundang, Pak? Kalau Ustadz tuh nggak repot, Pak. Dia tahu kapan waktunya selesai. Kalau saya seneng aja, Pak, Ustadz jangan lama-lama waktunya. Ya sebentar saya ngisi ya, Pak. Mau sebentar mau lama sama aja saya. Paham kan ya? Cuman kita sudah nggak boleh membiasakan begitu, Pak, ya. Nggak etika ya namanya ya. Kurang etika. Ya manfaat dengerin aja, kan memang itulah. Ada di antara kita yang muslim, mukmin, mengaku mukmin Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang itu tadi ketika acara saja kita enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau udah lagi ngaji kok, kita ngobrol, Pak, kadang-kadang. Sengaja nyari teman ngobrol, Pak. Sengaja. Nah, kalau ada ibu-ibu saya bilangin di sini sekarang. Ibu-ibu. Enggak ada ibu-ibu. Kalau lagi ngaji, ya Allah sendiri, lagi ceramah, Pak. Ceramah itu kalau nggak ada yang dengerin ngobrol, Pak, sedih kita ini, Pak. Ya, kerasa banget. Ya persoalan materi, persoalan apa, teknis kita ngisi ceramahnya kayak apa, orang seneng nggak seneng itu belakangan. Yang pasti upayakan kita dengarkan lebih dahulu. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Maka apabila diperdengarkan Al-Quran di telingamu, 2 tugas kita selaku mukmin, Pak. Apa tugas kita ketika orang baca Quran? Yang pertama, fastami'u lahu, dengerin dulu. Wa ansitu, yang kedua, simak, perhatikan, amalkan. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi perkara sepele, Pak, kadang-kadang gitu, Pak, kalau lagi acara itu ya, ngundang ada qori ngaji, kita nggak dengerin, Pak. Perkara sepele mungkin buat kita, tetapi itulah batalnya curahan rahmat Allah datang bagi yang punya acara. Ngundangnya sudah benar,
Tapi pas acara Quran nggak didengerin. Lagi pas acara ngundang acara orang ceramah, kitanya cuek. Kata Allah tadi, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila diperdengarkan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan olehmu. Itu perintah berarti kan? Perintah. Wa ansitu, diam kita, simak kita, agar kita mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sok nggak ngedengar, kayaknya kita nggak butuh Quran, padahal kita nanti nggak ada juga minta dibacakan Quran. Ya, setiap orang di akhir hayatnya itu yang pasti dirindukan, didambakan adalah ketika mereka berada di penghujung kehidupannya, ada suara Al-Quran di telinga mereka. Tetapi kadang-kadang kita masih hidupnya nggak mau mendengarkan itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sering harus disampaikan ya. Kalau di sini insya Allah lah ya, jamaahnya sudah paten-paten. Kadang-kadang di sana tuh perlu banget disampaikan ini. Kalau lagi acara-acara, pokoknya susah benar kayaknya mau ngedengerin Quran tuh Pak. Manfaatkan mata kita dalam hidup kita ini. Saya pernah di satu tempat itu Pak, mungkin ceramahnya agak marah bukan saya agak ya, karena itu tadi dari azab Allah Subhanahu. Masuk ke lokasi yang ceramah dibisikin dulu. Ketika mulai acara orang baca Quran nggak ada yang dengerin. Ya Allah, akhirnya ceramah ya agak lumayan keras. Tapi ketika dikerasin juga ya diem juga sih. Ya. Jadi memang penting ya Pak ya, penting sih sebenarnya hal yang begitu disampaikan Pak. Terkadang kita kalau lagi senang itu lupa. Hakikat orang mengadakan acara itu kan agar punya makna. Punya makna. Kita pengen Pak, setiap kita kumpul, setiap kita berada dalam jamaah, setiap kita berkumpul seperti ini, ada curahan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing setelah kumpul seperti ini, ada Allah memberikan ampunan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita ikuti kegiatan seperti ini Pak, dengan baik. Makanya diajarkan doa. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan orang-orang yang Engkau lindungi, dan jadikan perpisahan kami menjadi perpisahan yang Engkau lindungi. Jadikan perkumpulan kami menjadi perkumpulan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Dan ketika kami berpisah pulang ke rumah masing-masing, ya Allah, kami mendapatkan pengampunan dosa. Kita pengen kumpul kita walaupun sebentar, mendapat rahmat Allah, mendapat ridha Allah, dan nanti pulang ke rumah kita masing-masing, dosa kita dihapus oleh Allah. Itu makna kumpul Pak. Jadi kalau kita kumpul seperti ini nggak sia-sia, ya, nggak sia-sia. Duduknya kita disayangi Allah, pulangnya kita diampuni Allah. Terbukti Pak, orang yang silaturahmi, yang bermajelis, yang rajin itu rezekinya juga insya Allah banyak berkah. Yang sudah jelas tuh di depan kita. Ada rezeki langsung dan tidak langsung. Yang langsung yang mana? Itu beseknya ada, minumnya ada. Yang tidak langsung, wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Itu Pak. Kata Allah tadi, penghuni neraka yang paling tadi, orang yang dikasih hati nggak bisa memahami apa fungsi hati. Orang yang dikasih mata nggak pernah mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang dikasih telinga nggak pernah mau ngedengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, ini kerasnya Pak. Mereka itu kal an'am. Ya Allah. Apa Pak Haji Bambang binatang ternak ya? An'am itu ya?
balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih bawah-bawah lagi dari itu. Apa iya kita mau disamakan dengan itu? Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai kita ya. Makanya fungsikan apa yang sudah Allah kasih kepada kita, manfaatkan waktu-waktu kita. Kalau sempat ngaji ya ikut pengajian. Paling enak Pak orang ngaji itu Pak, ya nggak ada tuntutan seperti apa ngajinya harus apa. Yang penting niat sudah ngaji, sampai masjid mah ya sudah duduk nyantai sambil nyender, sambil ngantuk-ngantuk, itu sudah jadi ngaji buat kita. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi orang ngaji itu nggak ada beban Pak. Semuanya enteng, semuanya ringan. Sholat dapat berjamaah. Apa yang tidak kita syukuri dari apa yang sudah Allah kasih kepada kita, nah, Bapak dan saudara sekalian. Jadi momentum-momentum seperti ini tetap harus kita istiqomahkan, walaupun memang beratnya luar biasa. Ya, kadang-kadang mau ngaji ada aja ujiannya, ada aja gangguannya, ada aja godaannya Pak. Saya tadi sudah mulai ngelawan godaan karena mau keluar rumah sudah hujan Pak. Tapi bismillah aja lah, ngebut aja. Sampai sini nggak hujan. Kota Bumi sana udah mulai Pak hujan. Walaupun nggak besar, tapi kalau motoran terasa. Tapi bismillah, saya mau sama bapak-bapak, rame soalnya di sini ya. Sayang kalau nggak bersama bapak-bapak ini. Jadi kadang-kadang kita berbuat sesuatu yang begini saja kan memang macam-macam ujiannya. Ya, kadang-kadang mau jalan ngaji ada aja, ya kakinya agak ngenyut, yang kepalanya sudah agak muter. Itu bagian yang memang harus kita jalani. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun. Makanya orang ngaji itu, orang kumpul seperti ini, jangan nunggu waktu lagi. Ada orang ditanya kenapa belum ngaji, masih nunggu waktu, belum tua. Jadi ngajinya nunggu tua. Ya sampai tua nggak tahu kita. Jangan ditunda. Kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang sudah ditambahkan usianya oleh Allah, ditambahkan uzurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tua dia namanya, nunakkisuhu fil khalqi. Itulah orang yang sudah banyak dikurangi jenis kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai dikurangi, nggak kuat lagi. Duduk lama. Kalau ngaji pengennya nyari tempat yang paling aman, ya duduk nggak bisa lama lagi. Kalau nggak ngelurusin kaki sudah sakit semua kakinya. Itu orang yang sudah nambah usia tuh seperti itu. Nunakkisuhu fil khalqi, orang yang sudah mulai banyak dikurangi jenis penciptaan Allah-nya. Nggak bisa kena hujan sedikit, badannya sudah mulai ringkih, masuk angin. Itu sudah biasa. Kalau orang sudah bertambah usia, Allah yang sudah sampaikan itu. Ya, mata sudah harus pakai bantuan kaca. Kalau nggak bawa kacamata lupa baca Yasin, baca Quran kecil-kecil, nggak bisa ngelihat lagi. Huruf 1 jadi 3. Ya, jadi itu bagian daripada fase kehidupan sunnatullah. Tapi kata Allah, afala yaqilun, yang penting kita ini setiap pergantian usia, pertambahan umur, kita bisa lebih sadar menyikapi kehidupan kita. Jadi kita bertambah usia, berarti kita juga harus bertambah baik kita pola hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, jamaah Masjid Al-Muhajirin ini, insya Allah semakin bertambah usia yang Allah berikan kepada kita, insya Allah semakin istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita pandai mensyukuri setiap apa yang Allah kasih kepada kita. Karena apa? Orang yang bersyukur, insya Allah Allah terus tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهولا إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا معاشرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على ذلها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.